Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin di tanggal 23 Agustus 2021. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik dan terdiri dari muatan bahasa Indonesia yang akan membahas tentang membuat kesimpulan dan juga PPKN yang akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sila kelima. Namun sebelum belajar jangan lupa berdoa. Semoga diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini bisa kalian temukan di LKS halaman 50 sampai dengan 51. LKS tema 1, subtema 1, subtema 2 ya, pembelajaran 6 di halaman 50 51. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis-jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Ya, kita sudah 1 minggu kemarin membahas dari awal itu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Itu ada 3 cara, ada 3 jenis, secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian di bahasa Indonesia kita selama subtema 2 membahas tentang menarik kesimpulan. Dan di IPS kita jalan-jalan ke berbagai negara yang menjadi anggota dari ASEAN. Bahasa Indonesia. Kesimpulan adalah hasil dari suatu pembahasan. Kesimpulan dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Cara membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca teks atau bacaan dengan seksama. Nah, ini kalau yang diminta menarik kesimpulan dari bacaan. Tapi kalau yang diminta itu menarik kesimpulan dari sebuah video atau sebuah percakapan rekaman, maka harus menyimak dengan seksama. Nah, kemarin di hari Sabtu, Ibu meminta tugas sederhana untuk membuat kesimpulan dari video yang dipelajari di hari Sabtu. Nah, dari beberapa anak, itu memang wajar sekali bila kesimpulan yang dibuat itu berbeda-beda kata-katanya. Karena memang membuat kesimpulan itu pada akhirnya ada tambahan dari kalimat sendiri. Nah, dan meskipun berbeda-beda, tetapi semuanya mengacu dalam satu topik yang sama. Jadi jangan sudah berbeda-beda kalimatnya, berbeda-beda juga bahasannya. Ibu membahas tentang patung, misalnya Pian menyimpulkan tentang lukisan. Nah, itu sudah melenceng. Tapi kalau masih membahas tentang patung dengan materi yang sama, tapi menggunakan bahasa yang berbeda, itu adalah suatu hal yang wajar karena membuat kesimpulan menggunakan kalimat sendiri. Setelah menyimak dengan seksama, selanjutnya mencatat ide pokok dalam teks atau bacaan. Nah, mencatat ide pokok dalam teks atau bacaan ini akan mengarahkan kita untuk menemukan intisari dari pembahasan tersebut sehingga tidak melenceng. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi cerita. Jadi setelah kita dapat ide pokoknya, kemudian kita pikirkan ini intinya tentang apa ya. Kemudian kita tambahkan dengan kalimat kita sendiri, maka itulah yang disebut dengan membuat kesimpulan. Nah, di sini ada teks di halaman 50. Tahukah kamu tentang kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik.
kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. 4. Kelelawar hidup 20-30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. 6. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. 7. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Dari fakta tentang hewan kelelawar dari teks di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kelelawar adalah hewan mamalia yang bisa terbang, mempunyai satu anak dalam 1 tahun, dan beraktivitas pada malam hari. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan saja ya. Tugas 1 Bahasa Indonesia. Buatlah kesimpulan dari bacaan yang berjudul Banggai Cardinal Fish. Di buku teks ini ada di LKS, tema 1 halaman 50. Kalau mengerjakannya, tulis saja di buku, jangan lupa tuliskan tanggal dan hari, dan tidak usah ditulis soalnya, langsung saja kesimpulan. Selanjutnya PPKN. Nilai-nilai Pancasila sila kelima. Nah, lambangnya apa ya sila kelima? Ya, sila kelima ini lambangnya adalah padi dan kapas. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun di sini keadilan sosial, tapi ternyata tidak hanya dari bidang sosial saja yang harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Untuk mencapai keadilan sosial, dikembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu, dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Makna dari sila kelima Pancasila adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Hal tersebut berarti seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, tidak hanya dari bidang sosial, tapi juga dari segi hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Nilai-nilai yang mencerminkan sila kelima Pancasila yaitu bersikap adil dan bijaksana dalam segala tindakan, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak boros, tidak merugikan orang lain, menghargai hasil karya orang lain, dan yang terakhir, suka bekerja keras. Inilah nilai-nilai perilaku yang bisa kita amalkan sebagai bentuk dari mencerminkan sila kelima Pancasila. Simaklah teks berikut. Nah, ini ada Lani, ada Edo, ada Siti. Wah, ini yang dua nih Ibu lupa namanya siapa. Nah, Siti yang berkerudung itu dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Oh, Udin yang memakai baju orange. Siti yang berbaju pink. Di sebelah meja kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam.
Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, berkaitan dengan teks tadi, untuk tugas 2, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan yang A, apa pendapatmu tentang sikap Benny? Yang B, apa pendapatmu tentang sikap Siti? C, apa pendapatmu tentang sikap Edo? D, carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Nah, 4 soal ini itu berkaitan tidak lepas dari pengamalan sila kelima Pancasila. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan ke Ibu, baik melalui grup WhatsApp atau ke chat pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.